adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Lina dan Kak Andi dalam ibadah sekolah minggu GB Inias. Nah, pagi hari ini siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan bersama? Nah, pasti kalian sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng-ganteng kan ya? Yuk kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami pagi hari ini Tuhan untuk siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap pujian kami yang kami naikkan Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Tuhan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang boleh kami tinggikan, boleh kami naikkan, boleh kami muliakan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Nah, sekarang kita masih dalam keadaan bangkit berdiri ya. Kita mau seru-seruan, kita mau katakan bahwa Dia, Yesus yang sudah lahir buat kita semua. Kita mau katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita mau katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia lahir bagi kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia
atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, dia raja. Dia raja di atas segala raja. Yeay, seperti pujian ini bahwa dia sudah lahir ke dunia buat kita semua. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bahwa Ibu Maria bertemu dengan malaikat Gabriel. Selanjutnya, hari ini kita mau belajar mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana cerita kelahiran Tuhan Yesus? Yuk kita mau simak video berikut ini. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik,
kita sudah menyaksikan video tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan ini juga mungkin sudah diulang berkali-kali ya, setiap tahun kita belajar mengenai kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Nah, mungkin kita banyak yang bertanya ya, kenapa sih Kak, kok Tuhan nggak lahir di rumah sakit atau mungkin di rumah lah minimal? Kenapa kok Tuhan lahirnya malah di kandang domba? Nah, dari sini kita mau belajar adik-adik bahwa sebenarnya melalui kisah ini kita mau diingatkan bahwa Natal yang sesungguhnya itu bukan berarti mengenai hal-hal yang mewah, hal-hal yang serba baru, hal-hal yang mungkin menyenangkan lah. Dari sini kita mau belajar bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu mengajarkan kita mengenai sebuah kesederhanaan. Yang dibutuhkan dalam kelahiran Tuhan Yesus ini bukan mengenai baju baru atau mungkin sepatu baru atau mungkin peralatan-peralatan baru lah karena momen Natal ya. Tapi di sini kita mau belajar bahwa melalui kelahiran Tuhan Yesus yang lahir dalam kesederhanaan, ya kan? Kita mau belajar bahwa ya Natal tidak membutuhkan itu semua. Yang dibutuhkan dalam Natal adalah hati kita, hati yang siap untuk menerima, hati yang siap untuk bertumbuh, hati yang siap untuk mengasihi Tuhan lebih lagi adik-adik. Nah, mungkin itu dulu firman Tuhan kita pagi hari ini, bahwa kita mau belajar dalam hal kesederhanaan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik bahwa Natal tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang baru, tidak selalu berkaitan dengan hadiah-hadiah, tidak bicara tentang baju baru ataupun sepatu baru. Nah, jadi jangan sampai ya Natal tahun ini kita menuntut sama orang tua kita, "Mah, Pah, kok aku nggak dibeliin hadiah Natal sih? Kok aku nggak dibeliin baju baru sih?" gitu kan. Nah, tidak, bukan seperti itu. Malah justru yang perlu kita perbarui terus-menerus adalah hati kita, hati yang mau menerima Tuhan Yesus, hati yang mau menyembah dan memuji Tuhan senantiasa. Nah, sekian dulu ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Bye-bye.